Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang di podcast Bangga Jadi Indonesia. Tentunya podcast Bangga Jadi Indonesia kali ini akan ditemani dengan host kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sriyanti Mahadewi, absen 29 dari Angkatan 3. Di podcast Bangga Jadi Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat luar biasa. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang pastinya luar biasa juga. Wah, pasti kalian sudah tidak sabar bukan? Baik, untuk mengobati rasa penasaran kalian, langsung saja akan saya beritahu tentang tema kita pada hari ini. Tema kita pada kali ini adalah Aku Bangga Jadi Indonesia. Tema yang luar biasa bukan? Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja sambut beberapa narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Tentunya akan membagikan informasi dan juga ilmu yang luar biasa kepada kalian semua. Halo, Assalamualaikum para narasumber sekalian semuanya. Terima kasih karena sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya para narasumber? Baik, Mbak. Baik, Mbak. Alhamdulillah baik semua, sehat semua ya. Baik, tanpa panjang lebar lagi, sepertinya kita langsung saja lanjut ke narasumber kita yang pertama. Sudah ada Mas Wahyu di situ. Halo Mas Wahyu. Halo Mbak. Halo, terima kasih Mas karena sudah hadir. Silakan Mas Wahyu untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Dirgantara, nomor urut 26 dari Angkatan 3. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Oke, jadi di sini ada pertanyaan nih Mas. Indonesia itu kan salah satu negara yang mencetak prestasi yang luar biasa, bahkan di kancah internasional gitu. Salah satunya itu adalah di bidang olahraga. Menurut Mas Wahyu sendiri, apa aja sih prestasi Indonesia yang sudah sepatutnya kita banggakan dan yang sudah diakui dunia gitu. Dengan begitu, seperti para pendengar di sini bisa termotivasi untuk berlomba-lomba untuk meraih prestasi juga. Silahkan Mas Wahyu. Berbicara mengenai kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia terhadap negara ini, tentu saja banyak sekali prestasi-prestasi yang telah kita raih yang sudah sepatutnya kita banggakan. Salah satunya adalah dari cabang atau bidang olahraga. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia memiliki banyak sekali prestasi-prestasi yang telah diraihnya dari dulu hingga sekarang. Salah satu yang terbaru adalah bagaimana kita berhasil menduduki juara ketiga di ajang SEA Games yang lalu, SEA Games 2021 yang dihelat di Vietnam, di mana pada saat itu Indonesia berhasil mendapatkan medali emas sebanyak 69 medali, dan juga disusul 91 perolehan perak dan 81 perolehan medali perunggu. Dari 69 medali tersebut, salah satunya misalnya dari cabang basket, di mana Indonesia berhasil mengalahkan Filipina di partai final dengan skor 85-81. Ini merupakan kemenangan Indonesia pertama di cabang ini sejak tahun 1977. Kemudian untuk cabang lainnya, misalnya dari cabang balap sepeda, Indonesia berhasil menduduki juara 1 dan 2 dan membawa pulang medali emas dan perak. Ini merupakan yang pertama kalinya sejak pertama kali berdirinya ajang SEA Games ini. Kemudian untuk cabang lain juga kita tak kalah membanggakannya datang dari cabang olahraga angkat besi, di mana Indonesia juga berhasil memperoleh medali emas untuk kelas 73 kg. Dari olahraga lain, misalnya olahraga yang paling populer di Indonesia seperti sepak bola, Indonesia berhasil memperoleh medali perunggu setelah mengalahkan Malaysia di babak perebutan juara ketiga. Prestasi-prestasi yang saya sebutkan tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya kita banggakan dan kita syukuri. Namun kita tidak boleh berpuas diri dan harus terus meningkatkan kualitas dan juga prestasi tersebut, sehingga prestasi tersebut tidak hanya kita raih di level Asia Tenggara, namun juga level Asia dan juga level dunia. Terima kasih.
Ya, baik, itu dia penyampaian yang luar biasa dari Mas Wahyu. Sekali lagi terima kasih banyak atas informasi dan juga ilmunya, Mas. Kemudian kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, ada Mas Haizul. Halo Mas Haizul. Ya, halo Mbak. Baik, Mas. Terima kasih. Untuk Mas Haizul, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih untuk host yang telah mengundang saya di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Umam, nomor urut 28, CPNS golongan 3, angkatan 3. Baik, terima kasih Mas Wahyu untuk pengenalan dirinya. Maksud saya Mas Haizul, mohon maaf ya. Oke, jadi di sini kita berbicara tentang budaya nih, Mas. Indonesia itu kan banyak sekali kebudayaan dari ujung ke ujung nih. Artinya Indonesia itu kaya sekali akan budaya. Nah, kalau menurut Mas Haizul sendiri, bagaimana sih cara agar kebudayaan kita di Indonesia ini masih bisa tetap eksis di kalangan milenial? Silakan Mas Haizul. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bangga, berbangsa, dan bernegara melalui pengenalan budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 16.000 pulau dan lebih dari 1.300 suku bangsa, sudah bisa dibayangkan betapa beragamnya kebudayaan yang Indonesia miliki. Bentuk budaya yang kita miliki antara lain seperti yang kita kenakan saat ini, lalu ada makanan, upacara adat, kesenian, bentuk bangunan, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh, misalnya Pulau Bali, yang memiliki budaya yang pastinya berbeda dengan pulau lain. Di Bali ada upacara ngaben, lalu ada tradisi makare-kare, itu perang pandan yang dilakukan di desa tradisional Tenganan. Selanjutnya ada tari kecak, yang terkenal dan sudah biasa dipertontonkan kepada wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang dan singgah ke Bali. Sementara itu, budaya di Indonesia sebagian besar juga sudah terkenal secara internasional. Bahkan saat ini ada 18 bentuk budaya Indonesia yang telah terdaftar dan diakui di UNESCO. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda merasa bangga serta menghargai dan melestarikan budaya yang kita miliki sebagai warisan dari leluhur. Apalagi budaya merupakan suatu unsur pembentuk identitas bangsa. Identitas bangsa merupakan ciri khas yang menjadi penanda suatu bangsa dengan dirinya. Identitas bangsa juga bisa dikatakan sebagai jati diri sebuah bangsa. Dengan adanya identitas tersebut, maka dapat dibedakan antar bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Sekian paparan dari saya mengenai bangga berbangsa dan bernegara melalui pengenalan budaya. Oke, baik Mas Haizul, itu dia tadi pendengar semuanya, pemaparan informasi dan juga ilmu yang sudah disampaikan oleh Mas Haizul. Terima kasih banyak sekali lagi. Kemudian kita lanjutkan saja ke narasumber kita yang ketiga, itu ada Mas Ridwan. Halo Mas Ridwan, apa kabar? Halo Mbak, baik. Alhamdulillah. Mas Ridwan, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Muhammad Ridwan, nomor absen 27, CPNS golongan 3, angkatan 3. Oke, terima kasih banyak Mas Ridwan. Oke, Mas Ridwan ini kan asalnya dari Sulawesi ya Mas ya, benar ya? Ya, benar Mbak. Oke, kalau di sana itu Mas, ada nggak sih kira-kira kekayaan alam tersembunyi nih yang bisa kira-kira menjadi potensi yang luar biasa ke depannya untuk Indonesia? Siapa tahu dengan begitu banyak warga-warga yang akan menyadari potensi kekayaan tersembunyi di Indonesia yang nantinya bisa dibangun kembali, begitu Mas. Silahkan Mas Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Sri atas kesempatannya. Teman-teman tahu nggak sih jika Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tidak bisa ditemukan di negara lain? Ya benar, Indonesia tak hanya kaya akan ragam budaya dan destinasi wisata yang indah dan memukau mata, tapi juga merupakan rumah bagi berbagai hewan endemik yang langka dan mempesona. Habitat fauna asli bumi pertiwi ini tersebar dari Sabang hingga Merauke, dan pastinya cuma bisa kita temui di Indonesia. Dari sekian hewan endemik yang ada di Indonesia, saya akan membahas tentang udang cantik dari Sulawesi, tepatnya dari Danau Matano, Sulawesi Selatan. Udang hias ini dikenal dengan nama Celebes Beauty. Pasti banyak dari teman-teman yang baru mengetahui udang ini.
Tapi di luar negeri, udang ini sangat terkenal dan bahkan sangat dicari oleh penghobi udang hias. Padahal di tempat asalnya, udang ini hanya dijadikan bahan makanan oleh warga lokal. Coba deh teman-teman perhatikan sekeliling kita, barangkali ada hal yang dianggap remeh, tapi mahal bahkan di luar negeri ingin memilikinya. Jadi kita harus bangga dengan yang kita punya, tapi tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Ridwan atas ilmu dan juga penyampaian yang luar biasa. Sama-sama. Kemudian, ya, terima kasih. Kemudian, tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita sambut narasumber terakhir kita di sesi kali ini, ada Mbak Aini. Halo Mbak. Halo Mbak Sri, selamat pagi. Terima Selamat kasih ya pagi. teman-teman sudah bersedia hadir dan terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nur Aini, teman-teman biasa memanggil saya Aini. Saya CPNS dari golongan 3, angkatan 3, nomor urut 30. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Aini untuk perkenalannya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaannya Mbak ya. Kalau menurut Mbak Aini nih, jika kita melihat dari sektor ekonomi maupun industri di Indonesia, kenapa sih kita, terutama generasi milenial nih, harus bangga dengan kekuatan ekonomi dan juga industri yang kita miliki di Indonesia? Silakan Mbak Aini. Indonesia adalah bangsa yang besar, tapi mengapa masih banyak aspek yang kalah dari negara maju? Sementara kita tuh memiliki sumber daya dan potensi yang tidak kalah dari mereka. Nah, masalahnya adalah sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk dari luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua tuh bisa berubah saat kita menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri. Saat ini, pemerintah telah memberikan perhatian dan mendorong banyak produk lokal agar dapat bersaing secara kualitas dan manajemen usaha dengan produk asing. Bahkan, sebagaimana yang telah dilansir oleh IDX, bahwa kita telah melakukan ekspor sejak lama untuk beberapa produk. Dari mulai makanan dan minuman, misalnya, kita tuh sudah melakukan ekspor teh ke 62 negara tujuan. Kemudian ada dari bidang otomotif, misalnya ban merek GT Rider yang diproduksi oleh PT Gajah Tunggal. Kemudian ada sepeda Polygon. Nah, merek Polygon ini adalah salah satu produk dari perusahaan di Sidoarjo. Saat ini, Kementerian Perindustrian juga akan memperkenalkan salah satu karya anak bangsa, yaitu alat mekanis multiguna pedesaan atau AMDES. Ke pameran internasional Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference. AMDS ini adalah sebuah transportasi berbentuk mobil dengan beragam fungsi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan masyarakat. Juga membantu penanganan bencana. Nah, ada salah satu subsektor juga yang mungkin teman-teman udah bisa tebak, yaitu fashion. Tidak hanya merambah pasar domestik, merek fashion lokal juga tuh mulai melebarkan sayap di kancah internasional. Bahkan, subsektor ini layak disebut sebagai tulang punggung ekspor dalam industri kreatif. Beberapa brand diantaranya yaitu ada, mungkin teman-teman tahu Erigo, ada juga jam tangan Major and Minor, dan jam tangan Matoa. Kemudian ada produk busana kasual yaitu Cotton Ink. Siapa yang sangka Cotton Ink ini bisa menyaingi Cotton On dalam produk fast fashion busana kasual. Ada salah satu contoh lagi mungkin teman-teman sudah familiar yaitu batik sejauh mata memandang ya. Nah, melihat kesuksesan beberapa brand yang sudah saya sebutkan menunjukkan bahwa produk kita tidak kalah dengan produk asing yang ada. Sehingga sudah sepantasnya kita ikut berbangga diri dan turut serta mensukseskan ekonomi bangsa dengan membeli produk-produk lokal tersebut. Ada 270 juta penduduk Indonesia adalah jumlah yang besar ya. Seharusnya kita menjadi konsumen yang paling loyal bagi produk kita sendiri. Ajakan untuk cinta kepada produk-produk kita sendiri harus terus digaungkan. Agar apa? Agar kita dapat menjaga kedaulatan bangsa melalui sektor ekonomi, agar konsumsi kita tidak masuk ke dalam kantong produsen milik asing. Sehingga tercipta siklus ekonomi pembangunan yang memajukan kesejahteraan umum. Baik, terima kasih Mbak Aini sebagai narasumber kita yang terakhir di sesi kali ini atas penyampaian dan juga ilmu yang luar biasa. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para narasumber sekalian
yang sudah hadir dan meluangkan waktu untuk membagi informasi dan juga ilmunya kepada para pendengar. Semoga ilmu yang disampaikan kepada para pendengar podcast Bangga Jadi Indonesia bisa bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om. Indonesia, tanah airku. Aku bangga jadi Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih.